Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu jemaat Payaman yang diberkati dan yang memberkati, kita mulai ibadah kita sore hari ini dengan tema mewujudkan berkat Allah di ibadah 31 Januari di akhir Januari 2021 ini. Mari kita angkat pujian yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, satu bulan kami memasuki di tahun 2021 ini. Dan satu bulan ini juga Tuhan melimpahkan rahmat berkat-Mu untuk kami, jemaat-Mu di Payaman. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami sore hari ini. Berkati dan pimpin Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Biar kami semua jemaat Tuhan diberkati dan menikmati kehadiran Tuhan. Pimpin kami semua Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan kami semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur pada sore hari ini yang terambil dari Mazmur 111. Kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan,
layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah Mazmur pada sore hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kembali. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang saat kau bertindak.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu kembali di dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih dan penuh cinta, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih karunia. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga-keluarga bagi jemaat Tuhan di Payaman. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam rangka ibadah perkeluarga yang kami selenggarakan secara online ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memenuhi kami dengan firman-Mu, memenuhi kami dengan hikmat-Mu, dengan roh pengertian-Mu, supaya kami mengerti, kami memahami firman-Mu yang kami baca dan kami dengar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menguraikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Injil Markus 1 ayat 21 sampai Markus 1 Bapak Ibu Saudara, ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang Maha Kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam." Keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita tadi telah membaca nats firman Tuhan, khususnya Mazmur 111. Kalau boleh saya bacakan kembali Bapak Ibu, khususnya ayat 8, ayat 7. Perbuatan-perbuatannya, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita mengakhiri bulan Januari, mewujudkan berkat Allah. Mewujudkan berkat Allah dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, timbul pertanyaan bagi kita. Yang menjadi berkat itu apa?
Kisahnya adalah Yesus masuk ke Kapernaum, mereka melayani, mereka masuk dalam rumah ibadat atau yang dalam bahasa sana itu sinagoge, yang seringkali disebut sinagoge sebagai satu tempat untuk ibadah beberapa orang, sinagoge. Dan dalam ibadat itu Bapak Ibu Saudara, ada salah seorang yang sedang dikuasai. Dalam bahasa Alkitab, kerasukan roh jahat. Jika kita memahami ini lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa sehari-hari seringkali orang yang dikuasai roh jahat itu disebut kerasukan. Wah, kerasukan. Kerasukan seringkali menunjukkan suatu tindakan, pemberontakan, perkataan dan sikap yang melawan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang disebut dengan kerasukan sebenarnya dalam konteks ini bukan orang yang kemudian jerit-jerit, kemudian orang histeris begitu, walaupun dalam kisah ini juga ada yang dikatakan. Tetapi dalam konteks ini orang itu jiwanya dikuasai. Jiwa di dalam tubuh orang itu dikuasai oleh roh jahat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika seseorang dikuasai oleh roh jahat, maka yang ada di dalam kehendak orang itu bukan lagi dirinya sendiri, apalagi roh Tuhan, bukan lagi dirinya sendiri. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara ini juga dipahami berbeda juga. Oh, itu sebenarnya pikirannya sendiri, itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Tapi dalam kisah ini memang betul-betul orang itu dikuasai, jiwanya dikuasai. Karena orang itu ada di dalam rumah ibadat, orang itu ada di sinagoge, orang itu ikut ambil bagian dalam ibadah. Kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam kebiasaan mereka beribadat, mereka beribadah, mereka dalam tempat ibadah itu, apa yang terjadi kalau firman Tuhan diberitakan, lalu ternyata ada jiwa orang-orang itu dikuasai oleh roh jahat. Bagaimana mereka bisa menerima, bagaimana mereka bisa memahami firman itu kalau ternyata di dalam diri, dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa orang itu dikuasai oleh roh jahat. Bukan hanya soal roh jahat, tetapi Bapak Ibu Saudara, manifestasinya, pernyataan wujud yang ada di dalam diri orang itu, ketika ia melihat Yesus, karena Yesus mengajar dan kemudian membuat takjub banyak orang. Ayat 23 dikatakan, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Orang itu berteriak mungkin dengan suara yang nyaring, lalu mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Bapak Ibu Saudara, orang yang kerasukan ini kemudian berkata, apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Seolah ia sedang mengalami kekacauan batin. Ia mengalami kegusaran ketika Yesus datang dan Yesus hadir di dalam rumah ibadat itu. Ia kegusaran, ia mengalami kebingungan yang luar biasa, sehingga mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Disebut Yesus orang Nazaret dalam percakapan beberapa minggu lalu Bapak Ibu Saudara dengan Filipus dalam perjumpaannya untuk memilih murid Andreas, Filipus. Lalu dalam percakapan itu dia katakan, adakah hal yang baik dari Nazaret? Bapak Ibu Saudara,
seolah-olah ini mau sedikit merendahkan. Apakah ada yang baik, apakah ada yang luar biasa dari Nazaret? Kalau Yesus datang, apa urusanmu dengan kami, ya Yesus, orang Nazaret? Lalu Bapak Ibu Saudara, nampaknya orang yang kerasukan roh jahat ini paham betul. Justru tahu, justru mengenal siapa dia, siapa yang datang. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat 24 ini berondongan pertanyaan yang luar biasa dari seorang yang kerasukan. Yang pertama, apa urusanmu datang ke tempat ini? Lalu kemudian, engkau datang hendak membinasakan kami? Lalu kemudian dia katakan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa roh jahat bisa mengenal? Kenapa roh jahat bisa lebih tahu tentang Yesus daripada orang biasa? Nah Bapak Ibu Saudara, ini mengherankan. Jika tidak waspada bahwa ternyata ada di dalam tempat yang kudus, di sinagoge, tempat orang bersekutu, tempat orang menyembah, tempat orang berbakti, tempat orang memuji Tuhan, di mana hati setiap kita juga dipakai untuk menjadi bait Allah, untuk memuji, untuk menyembah. Ini ternyata dikuasai oleh roh jahat itu. Dari percakapan itu Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian mengatakan, diam, keluarlah daripadanya. Bapak Ibu Saudara, kata diam yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini berarti bukan menghardik supaya roh jahat itu tidak bicara lagi, tetapi kata hardikan ini bermakna memberangus Bapak Ibu, menutup mulut, vimoteti. Yesus mau memberangus mulut orang yang dikuasai, hati yang dikuasai, jiwa yang sedang dibelenggu oleh roh jahat itu. Vimoteti, memberangus, menutup mulut roh jahat itu supaya diam, bahkan keluar dari orang itu. Apa maknanya Bapak Ibu Saudara? Yesus harus membebaskan, Yesus harus mengeluarkan, Yesus harus menyingkirkan roh jahat itu dari orang itu, dari jiwa orang itu, supaya orang itu bukan menyangkal, bukan membantah, bukan lagi menghujat, tetapi kembali percaya, menyembah, bahkan mau bersekutu dan mengundang Yesus di dalam hatinya. Yesus harus membebaskan dulu Bapak Ibu Saudara. Yesus untuk membebaskan harus memberangus dulu, menutup mulut dari roh jahat itu. Diam, tutup mulut, keluarlah daripadanya. Menyingkirkan itu berarti membebaskan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pemazmur tadi berkata, yang kita baca bersama-sama tadi, Mazmur 111, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengisahkan, pemazmur menuliskan syair yang begitu indah, bahwa Tuhan akan mengirim pembebas untuk membebaskan umatnya. Dan kemudian orang yang dibebaskan masuk dalam perjanjiannya yang kudus. Setelah masuk dalam perjanjiannya yang kudus, umat itu memuji, menceritakan perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan-perbuatan tangan Allah
yang dahsyat itu dipuji, diceritakan kembali, dikisahkan kembali, disaksikan kembali, diberitakan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang menjadi berkat kalau kita diajak untuk mewujudkan berkat Allah? Berkat adalah wujud dari kehadiran Yesus sebagai simbol kehadiran Allah. Kehadiran Yesus di dalam rumah ibadat itu adalah wujud berkat Allah, wujud dari kasih karunia Allah, wujud dari rahmat dan kemurahan Allah. Oleh sebab itu kita diajak mewujudkan. Karena apa? Kalau berkat yang sudah diterima, sudah diberikan Allah dari surga turun ke dunia, berkarya bagi dunia, berkarya bagi manusia, berkarya bagi hidup kita, maka harus diwujudkan. Itu menjadi berkat, sungguh-sungguh berkat Allah. Karena dia membebaskan, dia melepaskan seseorang yang dibelenggu, seseorang yang sedang dikuasai. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, orang yang dikuasai ini gak bisa memuji Tuhan. Dia akan terkungkung, dia akan terbelenggu. Dia tidak mampu melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, wajar kalau kemudian roh jahat itu ketika Yesus mengatakan diam, lalu roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Setelah menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, tetapi toh akhirnya ia keluar daripadanya. Maka mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini pengajaran ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak mengajar dengan menakjubkan, dengan takjub? Barangkali situasinya demikian Bapak Ibu Saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi mengajar tentang Taurat Tuhan, aturan hukum Musa, yang ditekankan betul-betul kepada orang Yahudi supaya mentaati, sehingga pengajaran itu seolah-olah berulang-ulang dan seperti mengulang lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang, justru yang diajarkan Allah adalah hal yang praktis. Yang terbelenggu, yang terkungkung, yang terpenjara oleh roh jahat dibebaskan. Yang sakit pun disembuhkan. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengajar bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Tindakan praktis, tindakan yang membebaskan, tindakan yang melepaskan. Ini mungkin yang membuat takjub banyak orang sehingga membedakan. Ini ajaran baru. Ajaran apa ini? Ini ajaran baru yang baru mereka jumpai, yang baru mereka temukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita memang membutuhkan sesuatu yang orang itu bisa takjub. Tapi tidak selalu hal yang takjub itu kemudian membawa orang bisa memuliakan Tuhan. Takjub artinya menyadarkan seseorang untuk bangun dan bangkit, menjadi sadar memuliakan Tuhan, menjadi sadar kebutuhan untuk memuliakan dan memuji dan mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan ternyata berkarya di dalam setiap hidup orang percaya. Bukan hanya heran, takjub, lalu kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, pengajaran Yesus yang penuh kuasa itu yang membuat kagum banyak orang. Terlebih lagi
di dalam sinagoge, yang ternyata tidak diduga bahwa orang-orang yang ada di dalam tempat ibadat pun juga bisa dikuasai oleh roh jahat. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan mewujudkan berkat Allah. Ketika seseorang terbebas dari belenggu, dari kungkungan. Bapak Ibu Saudara, orang terbebas, orang terkungkung, orang terpenjara, terbelenggu bukan hanya karena roh jahat. Bisa karena hal lain, Bapak Ibu Saudara. Kita terikat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi juga kita bisa terkungkung. Kita terikat dengan egois kita, keegoan kita, pemenuhan pemujaan diri sendiri. Itu juga adalah kita bisa terkungkung dengan itu. Dan jika kita terkungkung dengan sesuatu di dalam kehidupan kita, mana bisa kita memuliakan Tuhan? Mana bisa kita percaya sepenuhnya dengan Tuhan? Pemazmur mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa, mari kita baca kembali Mazmur 111. Di sana diungkapkan dengan kalimat, dengan kata yang indah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk memuji kebesarannya, keagungannya. Karena memang Allah sedang berkarya, sedang melakukan kebaikan, keajaiban di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa hubungannya dengan situasi pandemi, Bapak Ibu Saudara? Apakah karya Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan masih berlaku di dalam masa-masa pandemi ini? Bapak Ibu Saudara, pandemi ini bukan hanya dialami oleh kita sebagai bangsa Indonesia, tapi bagi dunia. Bagi dunia, dalam buku yang dituliskan Chuang Seng Song, Bapak Ibu Saudara, Allah yang turut menderita. Pandemi bisa disebabkan oleh karena Tuhan mengizinkan, tapi juga di dalamnya ada campur tangan kehidupan manusia yang ceroboh. Kita diajak untuk menggunakan teori protokol kesehatan 5M, Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu masih 3M, sekarang 5M. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat adalah menghindari kerumunan, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, jangan kita banyak mobilitas, aktivitas kegiatan kita di luar rumah. Kita mengurangi mobilitas. Jika 5M ini kita taati, kita patuhi, maka sebenarnya kita juga ikut di dalam karya Allah yang menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan setiap kehidupan. Bahkan jika kita mentaati dan ikut berjuang untuk memenuhi protokol ini, kita berarti juga sama-sama mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita, menghindarkan diri kita dari penyebaran, penularan, bahkan kita ikut mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, memang kita hidup di dalam masa-masa yang sulit. Bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ekonomi, politik, bahkan persoalan-persoalan sosial. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan, Allah memberikan rahmatnya itu, berkatnya itu. Yang menjadi wujud berkat itu adalah hadirnya Kristus
di dunia ini. Allah menjadi manusia, bergabung dengan kita, bersama-sama dengan kita, prihatin dengan kita, menebus dosa dan kelemahan kita, melepaskan, membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil bagian mewujudkan berkat itu. Salah satu bagian yang terkecil adalah gunakan masker, mencuci tangan, dan kita menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Barangkali itu yang paling sederhana sekarang ini. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita sudah membebaskan diri kita dari mara bahaya, tapi juga membebaskan orang lain tidak tertular oleh karena kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melihat situasi, kondisi saat ini dunia sedang diguncang oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kasih karunia-Mu tetap menakjubkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan, kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, ada cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Namun satu kali lagi kita mengangkat satu pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa
bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa Allah Bapa di surga selalu ada tinggal bersama dengan kehidupan kami, menjaga kami, memelihara kami, menemani kami, memampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan sesulit apapun. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meteraikan di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam cinta kasih-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati juga jemaat yang sudah mendengar. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk jemaat Tuhan di Payaman yang dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati Tuhan hingga pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk ibadah kami sore ini Bapa. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sumija dan anak-anak. Tuhan, biarlah Engkau menjadi suami Bapa bagi kedua anak-anak ini, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Berkati sekolah, pendidikan mereka, supaya mereka mampu menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya, khususnya Feby Bapa. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan kepada mereka. Begitu juga dengan kami semua jemaat di Payaman, berkati kami dengan kesehatan, beri kami imun yang kuat untuk kami terus bekerja bersama dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga pengurus jemaat di Payaman untuk terus bergandengan tangan di dalam menyelenggarakan program-program gereja-Mu Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, untuk terus berjuang menghadirkan keadilan bagi penduduk Indonesia, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian di negara tercinta ini. Terima kasih juga Bapak, persembahan yang sudah kami kumpulkan sore hari ini, berkati, kuduskan supaya menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang kembali ke keluarga kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,